Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Abel Putra Hernadi dari Prodi Farmasi dengan NIM 218114106. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tugas UAS saya mengenai mental health atau kesehatan mental. Nah, jadi latar belakang atau kenapa saya mengambil mengenai mental health atau kesehatan mental yaitu karena kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting. Kita harus mampu menjaga kesehatan mental kita agar terhindar dari depresi, stres, bahkan bunuh diri. Apalagi di kalangan mahasiswa yang sibuk mengerjakan tugas, organisasi, dan juga kepanitiaan. Kita harus melakukan refreshing dengan contoh mungkin jalan-jalan, berlibur, dan juga bermain game agar kita tetap mampu menjaga kesehatan mental kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kesehatan mental, stres, depresi, dan juga bunuh diri beserta dengan gejala dan faktor penyebab. Baik, yang pertama ada kesehatan. Jadi kesehatan sendiri merupakan keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap pribadi dapat hidup produktif secara sosial dan perlu menjadi perhatian bagi semua pribadi, baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikologinya. Yang kedua ada kesehatan mental. Jadi kesehatan mental merupakan suatu kondisi di mana individu dapat terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Pribadi yang sehat secara mental dapat menyesuaikan diri ketika menghadapi suatu masalah yang akan ditemui selama hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres. Kesehatan mental harus diperhatikan sama seperti kita menjaga kesehatan fisik kita. Perlu diketahui bahwa kondisi kestabilan kesehatan mental bukanlah sebuah keluhan yang hanya disebabkan dari garis keturunan, melainkan tuntutan dan tekanan hidup yang berdampak pada stres berlebih akan berpengaruh pada gangguan kesehatan mental yang lebih buruk. Selanjutnya ada stres. Jadi stres merupakan suatu keadaan yang dapat disebabkan oleh tuntutan fisik, lingkungan, situasi sosial yang tidak terkontrol. Gejala-gejala stres seperti jam tidur tidak teratur, menurunnya nafsu makan, cemas, gelisah, dan rasa takut. Beban stres yang dirasa berat juga dapat memicu seseorang untuk berperilaku negatif seperti mengkonsumsi rokok, minum alkohol, tawuran, seks bebas, bahkan penyalahgunaan narkotika. Stres tidak hanya berdampak negatif, namun juga memiliki dampak positif, yaitu berupa peningkatan kreativitas dan memicu pengembangan diri selama stres yang dialami masih dalam keadaan normal. Pastinya semua orang pasti pernah mengalami stres. Mahasiswa juga tidak bisa terhindar dari stres yang disebabkan oleh banyaknya tanggung jawab seperti tugas kuliah yang harus segera diselesaikan dan juga kegiatan-kegiatan panitiaan yang diikuti. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stres ada dua, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor eksternal meliputi keadaan fisik, konflik, emosional, dan perilaku. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan fisik, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, masalah ekonomi, dan masalah hukum. Stres yang berkelanjutan dapat menyebabkan depresi dan juga bunuh diri. Nah, selanjutnya ada depresi. Jadi depresi merupakan
Gangguan perasaan yang ditandai dengan timbulnya rasa sedih yang berkepanjangan yang dapat mengganggu kondisi fisik maupun kehidupan sosialnya. Di Indonesia, angka kejadian depresi pada umur lebih dari 15 tahun menunjukkan bahwa 6,1% yang mengalami depresi, dengan kejadian di Provinsi Sulawesi Tengah lebih tinggi sebesar 12,3%. Gejala-gejala yang terlihat dari orang yang depresi ditandai dengan perasaan tertekan, takut, mudah tersinggung, tidak bersemangat, sedih, konflik dengan teman, dan konflik dengan keluarga. Perilaku remaja yang mengalami depresi juga berubah. Jika sebelumnya remaja tersebut ceria, bersemangat, mudah bergaul, senang bermain dengan teman-temannya, namun sekarang remaja tersebut terlihat tidak bersemangat, sedih, dan lebih suka menyendiri atau kurangnya rasa sosial dengan lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir yang merupakan dampak yang paling besar, yaitu bunuh diri. Jadi bunuh diri merupakan tindakan agresif, melukai diri sendiri, merusak diri, dan selanjutnya mengakhiri kehidupannya. Ide bunuh diri merupakan suatu rencana dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya dengan segera agar tidak memikirkan beban yang ditanggung. Faktor-faktor yang menimbulkan pemikiran ide bunuh diri yaitu kehilangan cinta, pengaruh lingkungan, perasaan tidak berdaya, masalah akademis, dan masalah keluarga seperti perceraian dan meninggal. Nah, selanjutnya ada generasi milenial. Nah, dalam perkembangan dunia saat ini banyak hal yang baru. Kita sebagai generasi milenial harus selalu beradaptasi untuk mengembangkan bakat dan minat kita agar tidak terhindar dari teknologi yang berkembang pesat. Dalam dunia perkuliahan ini, mahasiswa dituntut untuk dapat menguasai materi perkuliahan yang diberikan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memperdalam dan mengembangkan skill yang mereka miliki dengan bergabung organisasi, bergabung kepanitiaan yang ada di kampus tersebut. Nah, tentunya dengan padatnya jadwal perkuliahan dan juga keaktifan kita dalam berorganisasi membuat kita harus lebih disiplin dalam membagi waktu dan harus mampu membedakan mana hal yang penting dan yang tidak perlu kita kerjakan. Apabila kita tidak mampu membagi waktu dengan baik, maka kegiatan perkuliahan kita tidak akan berjalan dengan lancar dan akhirnya akan membuat kita menjadi stres dan bahkan bisa berakibat lebih fatal. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penelitian dan kasus yang baru-baru ini terjadi. Nah, berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat stres pada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Magelang, diperoleh hasil mayoritas mahasiswa mengalami tingkat stres sedang yang berjumlah 58 mahasiswa atau sekitar 57,4%. Akan tetapi ada juga yang mengalami stres berat dengan jumlah 7 mahasiswa. Nah, selain dari hasil penelitian di atas, baru-baru ini juga terdapat hal yang lebih buruk yang terjadi akibat stres yang lama-kelamaan menyebabkan depresi dan berakibat fatal. Nah, jadi baru-baru ini terdapat kasus yang banyak ramai dibicarakan, yaitu mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada meninggal dengan cara melompat dari lantai 11 sebuah hotel di Yogyakarta.
pada 8 Oktober 2022. Menurut data yang diperoleh, hal tersebut murni kasus bunuh diri. Padahal di kesehariannya korban dianggap mahasiswa yang ceria, mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Namun di balik keceriaannya tersebut, ternyata dia memendam suatu masalah yang membuat dia mengalami gangguan psikologis yang mengakibatkan adanya tekanan dan lama-kelamaan membuatnya depresi dan akhirnya memilih untuk bunuh diri. Nah, selanjutnya ada peran orang tua, keluarga, dan juga teman. Peran orang tua, teman, dan keluarga terdekat harus lebih perhatian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada mereka. Karena dampak yang timbul dari remaja yang depresi itu seperti mudah putus asa, merasa harga dirinya rendah, isolasi sosial, dan tidak bersemangat dalam beraktivitas. Jika depresi tidak ditangani dengan tepat dan terus berkelanjutan, dapat memunculkan pemikiran-pemikiran negatif, salah satunya ide bunuh diri. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian dan juga kasus-kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu kesehatan mental harus diperhatikan sama seperti kita menjaga kesehatan fisik kita. Perlu diketahui bahwa kondisi kestabilan kesehatan mental dan fisik saling berpengaruh. Gangguan kesehatan mental bukanlah sebuah keluhan yang hanya disebabkan dari garis keturunan, melainkan dari tuntutan dan tekanan hidup yang berdampak pada stres berlebih akan berpengaruh pada gangguan kesehatan mental yang lebih buruk. Maka dari itu, peran orang tua, teman, dan keluarga terdekat harus lebih perhatian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada mereka. Jika tidak ditangani dengan tepat dan terus berkelanjutan, dapat memunculkan pemikiran-pemikiran negatif, salah satunya ide bunuh diri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.